Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Nugraha dari Prodi Sistem Informasi. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan laporan kegiatan praktikum yang telah dilakukan, yaitu membuat entry relationship diagram atau ERD dengan kasus perguruan tinggi. Berdasarkan contoh kasus di atas, maka dilakukan tahap-tahapan pembuatan ERD sebagai berikut, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entry yang terkait. Untuk melakukan identifikasi seluruh entry, kita harus dapat memahami setiap kalimat dari kasus sampai menemukan entitas. Dari contoh kasus dapat diidentifikasi 3 entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Kemudian menentukan atribut-atribut atau file dari masing-masing entry beserta kunci atau key-nya. Pada tahap 2 ini yaitu menentukan atribut dari entry yang telah teridentifikasi pada tahap 1. Dalam kasus tidak dijelaskan atribut setiap entry secara rinci. Jika kasus tersebut menyebutkan secara rinci atribut yang terjadi, maka atribut tersebut harus dituliskan sesuai dengan penjelasan kasus. Namun, jika kasus tersebut tidak menyebutkan, maka Anda dapat menentukan secara intuisi penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti contoh berikut. Mahasiswa memiliki atribut atau NIM, nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa. Mata kuliah memiliki atribut kode MK, nama mata kuliah. Dosen memiliki atribut NID, nomor induk dosen, dan nama dosen. Kemudian langkah ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entry yang ada beserta kunci tamu atau foreign key. Setelah mendapatkan entry dan atribut, tahap ketiga adalah kegiatan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu, foreign key. Dalam menentukan relasi, salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan membuat matrik relasi antara sistem entitas. Sebagai contoh, matriks relasi adalah sebagai berikut. Dari tabel di atas merupakan tabel matriks relasi yang memungkinkan antar setiap entry. Cara membaca matriks relasi tersebut adalah bisa dari kiri ke kanan. Sebagai contoh, mahasiswa dengan mata kuliah, maka relasi yang terjadi adalah meregistrasi, dosen dengan mata kuliah, dan mengajar. Kemudian tahap keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Langkah berikutnya adalah penambahan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Untuk menambahkan relasi, Anda dapat melihat pada tabel 3 matriks relasi. Berikut adalah sesuai dengan tahapan keempat, yaitu menambah derajat kardinalitas. Dalam pembentukan derajat kardinalitas, Anda harus memahami kasus antara entry, apakah entry tersebut 1 ke 1, 1 ke banyak, atau banyak ke banyak. Untuk mendeteksi derajat kardinalis, perhatikan ringkasan dari kasus sebagai berikut. Banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, banyak dosen mengajar minimal 1 mata kuliah. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. A. Mahasiswa dengan mata kuliah adalah M banding M atau banyak ke banyak. Dokter dengan mata kuliah adalah 1 ke M atau 1 ke banyak. Hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan ERD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Cara menggambar diagram di atas sebagai berikut. 1. Mahasiswa dengan mata kuliah dapat bicara banyak. Mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, minimal 1 mata kuliah. Dosen dengan mata kuliah dapat dibaca 1 dosen mengejar
banyak mata kuliah, namun satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Untuk tahapan terakhir adalah tahapan kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Pada gambar di atas dapat Anda lihat relasi yang banyak ke banyak, M banding N, yaitu antara mahasiswa dengan mata kuliah. Jika relasi dan entry memiliki nilai banyak ke banyak, M ke N, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entry dan atributnya adalah primary key. Dari setiap entry yang terhubung, maka RID dapat disempurnakan dan hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, ini mahasiswa itu dia memiliki NIM dan nama mahasiswa, terus langsung meregistrasikan mata kuliah. Registrasi mata kuliah ini memasukkan NIM dan kode mata kuliah yang diregistrasikan. Kemudian diregistrasikan mata kuliah seperti yang dapat dilihat pada gambar itu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.